Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Berita tentang politik kembali luar biasa, ya, sengitnya. Seperti dikutip oleh pikiranrakyat.com, viral di Twitter, Denny Indrayana, Presiden Jokowi adalah masalah kita, wajib diberhentikan. Ini adalah satu pernyataan yang cukup terbuka dalam pengertian berani, langsung, dan mengejutkan. Mengejutkan bagi rata-rata orang, di mana keberanian semacam ini tidaklah banyak dimiliki oleh para pakar. Dan Denny menjadi pengecualian karena dia terus memberikan sebuah suara yang menjadikan pihak manapun akhirnya mau tidak mau berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Sebagai pakar, tentu saja Denny tahu mana yang perlu, penting, dan mana yang tidak tepat, apalagi hoax. Sehingga dia kemudian mengambil keputusan untuk terus bersuara. Denny tentu juga bisa dan telah mempertimbangkan segenap ucapannya, terlebih seluruhnya di-share ke publik melalui media sosial Twitter dan kini menjadi perbincangan hangat banyak media. Dalam dunia keilmuan, tentu saja pandangan Denny ini harus dibantah dengan data, dengan sisi keilmuan yang juga relevan. Sehingga bukan kemudian menjadikan kekuatan lainnya, apalagi berupaya untuk menjadikan suara Denny tenggelam melalui jalur hukum. Sahabat sekalian, seperti ramai diberitakan oleh media bahwa Denny Indrayana mengatakan Jokowi bukan hanya bisa, tapi wajib dimakzulkan. Ini sangat luar biasa ya, satu kalimat yang betul-betul berani, terbuka, dan membuat semua orang berpikir. Ya, bahkan kemudian Denny juga mengatakan bahwa untuk mengetahui masalah ini logikanya cukup sederhana. Dia bilang bahwa kita harus berpikir lebih sehat, lebih waras, karena saat ini sudah banyak logika yang bengkok. Misalnya mengatakan Kaisang tidak membangun dinasti karena beda kartu keluarga dengan Jokowi, atau Jokowi tidak bisa dimakzulkan karena dipilih langsung oleh rakyat. Itu logika nyongsep, kata Denny Indrayana. Sahabat sekalian, itu berarti adalah sebuah alasan atau latar belakang kenapa Denny Indrayana mengeluarkan video terbaru dan menuliskannya di Twitter, ya, disebarkannya di Twitter. Dan dari situ Denny kemudian bermaksud untuk memberikan satu penyadaran logika masyarakat atau publik secara sederhana bahwa Jokowi dalam hal ini telah memenuhi syarat untuk kemudian masuk delik pemakzulan, ya. Denny mengatakan pertama, Jokowi patut diduga melakukan korupsi, memperdagangkan pengaruh, ya, trading influence. Kasusnya adalah yang dilaporkan Ubaidillah Badrun pada 10 Januari 2022. Sudah lebih dari setahun yang lalu tanpa ada progres, ujarnya. Yaitu laporan dugaan korupsi suap yang diterima anak-anak Jokowi, seolah-olah pernyataan modal ratusan miliar rupiah, modal besar demikian tidak mungkin diberikan kalau Gibran dan Kaisang bukan anak Presiden Jokowi. Saya berpendapat inilah modus trading influence, memperdagangkan pengaruh Jokowi sebagai presiden. Ini merupakan alasan pertama kenapa Denny kemudian berani mengatakan itu. Kedua, Presiden Jokowi patut diduga melakukan korupsi, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Kepada seorang anggota kabinet, pimpinan KPK menyatakan ada 4 kasus korupsi yang menjerat seorang elit politik. KPK siap mentersangkakan dengan seizin presiden, kata Denny. Itu jelas melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Jokowi menghalang-halangi penegakan hukum, obstruction of justice,
tambah Denny. Sahabat kalian, ketiga, Denny mengatakan bahwa Muldoko Gate, yaitu pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko, adalah pelanggaran HAM. Pembiaran atau by omission oleh Presiden Jokowi menunjukkan beliau terlibat mencopet Demokrat, katanya. Ini menjadi satu data-data yang disampaikan oleh Denny untuk memperkuat atau mengapa dirinya berpendapat bahwa Presiden Jokowi wajib dimakzulkan. Denny masih menambahkan dengan 3 delik pelanggaran impeachment yang kasat mata di atas, DPR bukan tidak mampu, unable, untuk memberhentikan Jokowi, tetapi tidak mau, unwilling. Salam logika akal sehat, kata Denny. Sahabat kalian, ini harus menjadi sebuah perhatian kita dalam pengertian kita dalam berpolitik tetap mengedepankan aspek-aspek progresivitas dan tentu saja juga tetap menggunakan cara-cara yang beradab. Dan sejauh sebuah ungkapan itu didukung oleh fakta dan bisa dibuktikan secara empiris, maka statement-statement seperti itu penting mendapatkan respon dengan cara yang sebaliknya, juga mengedepankan data dan bukti-bukti empiris. Memang ini tidak mudah karena memberikan satu ungkapan yang sangat ibarat sebuah pedang kalau zaman dulu itu betul-betul menebas gitu atau sebuah pedang menusuk dalam ke tubuh Presiden Jokowi itu sendiri, bahkan mungkin juga pemerintahannya. Tetapi tentu saja sebagai seorang pakar, Denny tidak kemudian melakukan itu secara tanpa pertimbangan ataupun bukti-bukti yang menurut dia sangat kuat. Meski begitu, Gerindra menilai bahwa Denny Indrayana yang bicarakan pemakzulan Jokowi itu adalah racun bagi demokrasi. Itu disampaikan oleh Waketum Gerindra Habibur Rahman kepada wartawan Senin 26 Juni 2023. Pernyataan Denny Indrayana bukan hanya tidak benar, tapi juga racun bagi demokrasi. Kita coba telusuri apa argumen dari Habibur Rahman. Dia mengatakan kembali pernyataan tersebut disampaikan tanpa bukti sama sekali. Ini menjungkir balikkan asas hukum yang sehat bahwa orang yang mendalilkan, apalagi menuduhkan, haruslah menanggung beban pembuktian, ujarnya. Kemudian disampaikan, kami mengingatkan kepada Denny bahwa sebagai aktivis, kita jangan hanya membabi buta mengedepankan kepentingan politik dengan menyerang pihak yang berbeda kubu. Tapi kita harus juga mengedukasi publik dengan hanya menyampaikan pernyataan yang berdasar. Sahabat kalian, tidak disampaikan di sini oleh Habibur Rahman mana kalimat dari Denny yang memenuhi unsur bahwa itu adalah racun. Itu pertama Yang kedua, kaitan dengan tidak berdasar. Padahal Denny memberikan surat terbuka yang kemudian siapapun bisa melihatnya. Dan bagaimanapun Habibur Rahman menilai bahwa apa yang disampaikan Denny itu adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan, apalagi dengan cara membabi buta mengedepankan kepentingan politik dengan menyerang pihak yang berbeda kubu. Sahabat sekalian, dari fakta ini kita bisa melihat bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa perlahan-lahan mulai masuk ke tahap-tahap yang bisa dikatakan kritis, yang akan membedah pada akhirnya seperti apa perjalanan Indonesia menjelang 2024 ini. Karena kita lihat Denny Indrayana semakin tegas dan lugas menyampaikan opini-opininya dan juga disertai dengan dasar-dasar yang publik juga bisa memahaminya. Di saat yang lain, sampai saat ini kita belum menemukan satu argumen berupa data atau sanggahan yang disampaikan secara terbukti, artinya membawa bukti yang bisa menjadi alat untuk atau menjadi sebuah senjata untuk membantah logika-logika yang dibangun oleh Denny Indrayana. Dengan demikian, tugas kita adalah terus mempelajarinya, mengamatinya, dan belajar menjadi lebih baik, sehingga ke depan
kita bisa menjadi rakyat yang juga bisa dipertimbangkan oleh para elit negeri ini, ya, terutama ketika berbicara tentang kebijakan dan seterusnya, sehingga mereka betul-betul melihat dan sadar bahwa rakyat Indonesia sudah cerdas, maka segala jenis bentuk ketidakbenaran akan dengan sendirinya mereka tinggalkan, karena itu sudah pasti akan terbuka, terbongkar tanpa membutuhkan waktu yang lama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.